Adapun terkait dengan masalah peristiwa, saya ringkas saja ya. Daripada saya bawakan lafaz hadisnya selama ini, saya ringkas. Nanti dalam di tengah-tengah peristiwa ada beberapa pembahasan lagi di kalangan para ulama terkait dengan masalah. Terkait dengan masalah peristiwanya para Allah, di sini ada dua kejadian dalam satu waktu. Yang pertama kejadiannya disebut dengan Isra, dan yang kedua kejadiannya disebut dengan Mi'raj. Berhubung satu kejadian, satu waktu, langsung begitu disebut dengan Isra, Mi'raj. Apa itu Isra? Isra Allah secara bahasa mengandung makna as-sayru lailan. Asra yusri isra'an, secara bahasa mengandung makna as-sayru bil lail, berjalan di malam hari. Itu Isra. Adapun secara syar'i yang bukan dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu ialah perjalanan di malam hari yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Syam, Ilya yang sekarang Palestina. Itu namanya Isra. Bersama ya. Adapun peristiwa yang akan Allah, ialah tatkala beliau berada di Hijr, di Ka'bah, Hijr Ismail. Menurut sebagian ulama, ketika itu beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke sebuah tempat untuk kemudian dibelah dadanya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dibelah dadanya sampai bersih, hatinya itu suci dengan air yang suci, dipenuhi dengan iman dan hikmah. Dikembalikan lagi. Jangan mengatakan tidak ada itu peristiwa. Setelah itu didatangkan buraq. Buraq itu ialah tadi itu jabatun abyadun tawilah dunal baghl wa fawqal himar. Buraq itu ialah sebuah kendaraan hewan tunggangan warnanya putih panjang, di bawah bighal, di atas himar. Bentuknya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bighal. Didatangkan ketika itu yang namanya buraq. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fastas'abahu. Ketika itu buraq mempersulit Rasul untuk naik. Maka dihardik oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Malaka tasna'u hadza? Malaka tasna'u hadza? Kenapa kamu berbuat seperti ini, wahai buraq? Sehingga Allah tidak ada seorang pun yang naik di punggungmu yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Maka kita tembir. Ingat disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dicek sanadnya. Ketika itu buraq kemudian bergetar dan keringatan. Nah, urusan keringatnya buraq ini cek sanadnya. Kemudian beliau naik, ditemani oleh malaikat Jibril. Berangkat dari Mekah, dari Hijr, menuju ke Baitul Maqdis. Disebutkan dalam sebagian riwayat, tapi ini baik. Disebutkan ya. Ketika di tengah perjalanan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati ajuz, wanita yang sangat tua.
Dipanggil. Sini. Jibril mengatakan, terus. Kemudian melewati lagi dengan salah seorang. Manggil dia. Muhammad sini. Rasul hampir mengikuti dia. Kata Jibril, terus. Kemudian melewati lagi dengan satu orang menyampaikan salam. Orang kedua menyampaikan salam. Orang yang ketiga menyampaikan salam. Kata Jibril, jawab salamnya oleh Muhammad. Tambahan ini dhaif. Kamu tahu siapa perempuan tua itu dalam riwayat ini? Disebutkan dalam tafsirnya yang setelahnya, perempuan tua itu ialah dunia. Dunia itu digambarkan kayak perempuan yang sudah tua, renta, peot-peot nggak ada harganya. Tapi Pak itu. Ada pun yang kedua yang manggil itu iblis laknatullah. Ada pun yang menyampaikan salam 3 orang itu Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, Nabiullah Isa. Tapi Pak itu riwayatnya. Sehingga terus gitu ya. Nah, barakallahu. Jangan ngantuk ketinggalan ceritanya harus gitu. Nah, ketika beliau berjalan dari Mekah menuju ke sana itu, sampailah beliau di Baitul Maqdis. Kemudian beliau mengikat, menambatkan buraq di halqatin, di sebuah halqah lingkaran. Disebutkan itu adalah tempat yang digunakan oleh para nabi-nabi sebelumnya untuk menaruhkan buraq. Disebutkan dalam keterangan al-Jadid ulama, buraq itu ialah hewan kendaraan yang biasa dipakai oleh para nabi dan para rasul untuk menaikinya. Khusus nabi. Rasul ketika itu mengikat buraq, menambatkan di halqah. Halqah itu semacam lingkaran begitu. Disitulah tempat yang para nabi mengikat buraq. Ditambahkan. Kemudian beliau masuk ke Baitul Maqdis dan sholat 2 rakaat. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Pembahasannya adalah, apakah ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama-sama dengan nabi-nabi yang lain? Nah, bukan dalam sebagian riwayat kumpul nabi ketika itu. Dikumpulkan semua para nabi dan beliau imami mereka ketika itu. Ada yang mengatakan kejadiannya saat itu. Ketika beliau sampai di Baitul Maqdis, dikumpulkan semua para nabi dan para rasul. Ada Nabiullah Musa, ada Nabiullah Isa, ada semua para nabi dan para rasul. Dan beliau diminta mereka sebelum haji ke depan mengimami para nabi yang ada. Ada lagi yang mengatakan itu bukan di Baitul Maqdis, tapi di langit. Ketika nanti peristiwa Mi'raj di langit, nanti di sana beliau mengimami para anbiya wal mursalin. Ada lagi mengatakan mungkin 2 kali, mungkin di sini, mungkin juga di sana. Intinya wallahu a'lam bishawab, mana yang sudah terjadi. Ala kulli hal itu terjadi. Betul-betul terjadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami seluruh para anbiya wal mursalin. Jadi imamnya. Enggak ada yang mau tanya ini. Enggak ada yang iskal ketika saya ngomong seperti ini. Ya, enggak ada yang punya unek-unek. Kenapa? Sebelumnya masih menggunakan syarat sebelum maka dikatakan barokah. Nah, memang sebelumnya juga ada sholat dengan siasa Nabiullah Ibrahim. Syarat Nabiullah Ibrahim. Nah, itu iskalnya. Bahasa para ulama dari mana itu? Nabi dan Rasul sudah meninggal semua. Lalu kok dikumpul kabeh itu piye? Siapa itu? Siapa itu? Nah, makanya itulah hebohnya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya bukan mimpi. Dari mana? Itulah dahsyatnya. Itulah keagungan Allah Taala wa Ta'ala. Kekuasaannya, kehendak. Itu semua terjadi dengan kekuasaan Allah Taala wa Ta'ala. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad beliau menerangkan itu ialah alam arwah,
Dan terkhusus untuk para anbiya wal mursalin. Rasul langsung melihat semua nabi-nabi yang ada ketika itu. Ini yang lebih meyakinkan dan lebih tepat dengan keimanan terjadi, dan itu dikehendaki oleh Allah SWT. Bagaimana keifiannya kita nggak tahu. Jadi kami itu kehendak kekuasaan Allah SWT. Intinya beliau mengimami di situ para anbiya wal mursalin. Di Baitul Maqdis, Darul Anbiya, tempat persinggahan dan negerinya para nabi. Datang ya. Kemudian belajar Allah. Dipancangkan yang namanya Mi'raj. Di sini selesai pembahasan yang namanya Isra. Isra singkat. Selesai ya. Dari tadi sampai sini ya. Setelah itu peristiwa Mi'raj terjadi langsung. Di malam itu juga dipancangkan yang namanya Mi'raj. Tahukah Anda yang namanya Mi'raj itu apa? Mi'raj itu yang nanti na'azakumullah ialah sulamun dzu durujin, tangga yang memiliki pijakan-pijakan. Sulam ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam buku beliau Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya naiknya Rasulullah SAW ke langit itu menggunakan Mi'raj tadi, tidak menggunakan buraq. Paham ya? Mungkin yang selama ini dipahami oleh kita orang, beliau naik buraq terus gitu loh. Dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke langit yang itu buraq terus tunggangannya. Tidak. Beliau mengatakan yang namanya Mi'raj itu sulam, tangga yang dipancangkan khusus untuk naik ke langit. Sementara buraq itu kendaraan dari mulai Mekah menuju ke Baitul Maqdis dan ditambahkan setelah itu. Sehingga buraq waktu itu tertambat, tidak dipakai kemana-mana. Yang untuk nanti pulang dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Adapun Mi'rajnya, naik ke langitnya itu menggunakan Mi'raj, sulamun dzu durujin, menggunakan tangga. Ya, apa tangganya itu? Lah terus dawane panjangnya itu berapa? Ke langit ini berapa ribu kilometer ke atas? Allah Allah. Jawabannya yang nanti na'adakumullah ialah disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wa huwa minal mughayyabat, hukmuhu hukmul mughayyabat, la na'rif haqiqatah. Permasalahan orang tadi, masalah tangga tadi, bagaimana bentuknya, itu masuk dalam pembahasan perkara gaib. Kita tidak tahu bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, gedenya seberapa, terbuat dari apa, berapa panjangnya, ada penyangganya atau tidak, pakai tali atau tidak. Allah a'lam bishawab. Perkara gaib dan kita bisa mengimani masalah ini. Caranya, jangan sampai salah paham. Beliau naik ke langit tidak menggunakan buraq, kata Ibnu Katsir. Kalau Al-Bidayah wan Nihayah. Di sini di juz yang ketiga di halaman yang ke-116. Makanya saya bawa saran apa? Sehingga beliau menggunakan Mi'raj. Naik apa? Enteng ya? Ya apa Mi'rajnya wallahu a'lam. Itu semuanya dengan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmunya manusia belum nyantol itu. Ya, apa kan? Suruh bikin tangga dari bumi menuju ke langit ini. Penyangga atasnya ya apa? Selalu dibiarkan menjurus begitu. Cara buatnya ya apa? Angel sangat nyantol manusia itu. Itulah lemahnya manusia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil beliau naik ditemani oleh malaikat Jibril. Menggunakan Mi'raj sampai ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang sekarang kita lihat ini. Itu namanya langit dunia.
Sampai di sana Sampai di sana beliau malaikat Jibril ini minta dibukakan pintu langit. Dibukakan. Tanya sama penjaganya, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril. "Man ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Dikatakan Muhammad SAW. Qad ursila ilaik, apakah dia diutus sebagai nabi? Dikatakan na'am, betul. Langsung dibukakan pintu langit yang pertama. Ini juga perkara yang nggak nyantol di kepala nyantol. Lagi gitu loh. Ada pintunya, ada penjaganya, pintunya sebelah mana? Terbuat dari apa? Itu sebab jangan kamu gunakan yang namanya akal kamu. Nggak nyantol. Itu semuanya kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu seriusnya itu. Beliau akhirnya masuk ke langit yang pertama. Di langit yang pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Abul Bashar. Dikatakan sama Jibril, "Hada Abu Adam." Ini bapakmu Adam. Maka salamnya sama Rasulullah SAW dan menjawab, "Marhaban bin Nabi Salih wal Ibni Salih." Itu katanya Jawa Adam. Selamat datang Nabi yang saleh dan putraku yang saleh. Anak alaihi. Barakallah. Nah, ketika itu di situ disebutkan dalam riwayat yang lain, di kanan kirinya Nabi Adam ada hitam yang sangat besar, sangat besar. Ini menggambarkan orang yang sangat banyak. Disebutkan yang sebelah kanan Al-Jannah, yang sebelah kiri Al-Nar. Ketika Nabi Adam melihat yang sebelah kanan, tersenyum. Dan yang sebelah kiri, beliau menangis. Kemudian naik lagi. Kemana ini? Ke langit yang kedua. Naik lagi ke langit yang kedua. Nah, ini kapal ini. Cara membawakan bahaya. Yang saya ingat-ingat itu yang mencintai nabinya itu. Baik. Naik lagi ke langit yang kedua. Juga demikian. Di langit yang kedua, malaikat Jibril juga demikian dibukakan dan jadi dialog seperti yang tadi. Siapa kamu? Saya Jibril. Kamu sama siapa? Sama Muhammad. Apakah diutus? Saya diutus. Dibukakan. Nah, pada langit yang kedua ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibnu Khalah, dua sepupu dari ibu, Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi wasallam. Maka menyampaikan salam kepada mereka berdua dan mereka berdua mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Dulu. Selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Di langit yang kedua. Naik lagi ke langit yang ketiga. Dia lagi yang tadi, siapa kamu? Lahir tadi. Di langit yang ketiga, beliau berjumpa dengan Nabiullah. Bentar ya Pak, terus salah lagi misalnya. Nabiullah Yusuf berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Rasul, "Fa'idha huwa qad u'tiya syatrul hasan." Tiba-tiba Nabiullah Yusuf itu diberi separuh ketampanan. Separuh ketampanan. Mau kita kasih faedah masalah ini? Selingan begitu. Terkait dengan masalah riwayat ini, ketika bertemu dengan Nabiullah Yusuf di langit yang ketiga itu, dan Rasul mengatakan ternyata Nabiullah Yusuf u'tiya syatrul hasan, diberi separuh ketampanan. Ada faedah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid tentang riwayat ini.
Beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaukan dengan riwayat tadi, Nabiullah Yusuf diberi separuh keindahan, separuh ketampanan. Maksudnya ialah separuh ketampanannya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad lebih ganteng, lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini dari beliau faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang masyhur Nabi Yusuf. Yang dikatakan sama perempuan ketika itu, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, untuk menungso ini. Ini bukan manusia, ini malaikat Allah yang mulia. Ini faedah dari Ibnu Qayyim. Nabi kita Muhammad lebih ganteng, lebih tampan daripada Nabiullah. Terus naik ke langit yang ke ketika ketemu Nabi Yusuf dijawab tadi itu, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Naik lagi ke langit yang ke-4. Juga dibukakan ada dialog yang sama, dan di situ beliau bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam. Di langit yang ke-4. Juga demikian disalami dan jawab marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Naik lagi ke langit yang ke-5. Nomor 4. 5. Juga dilihat dikeluarkan lagi, ada lagi dialog yang sama, di situ ketemu dengan Nabiullah Harun. Kasih salam, dijawab marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Naik lagi ke langit yang ke-6. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Di langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi siapa? Dengan Nabiullah Musa atau dengan Nabiullah Ibrahim? Pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pada langit yang ke-6 itu beliau bertemu dengan Nabiullah Musa. Yang ke-7 dengan Nabiullah Ibrahim. Ini dia. Ada lagi mengatakan sebaliknya. Datang ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa. Disalami dan menjawab marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Begitu beliau melintas, Nabi Musa menangis. Ia menangis. Ditanya, "Wala iki, apa yang bagaimana menangis saya Nabi Musa?" Jika dia mengatakan, "Saya menangis dikarenakan ternyata masih ada anak muda setelahku yang umatnya lebih besar daripada umatku." Dan terlalu. Kemudian sampai ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabiullah Ibrahim sedang bersandarkan di Baitul Ma'mur. Dikatakan, "Hadza abuka Ibrahim." Ini bapakmu Ibrahim. Kok jadi bapaknya mana? Oh, bukan Nabi Muhammad ini. Ada yang nyambung ini. Tapi yang pertama Nabiullah Adam, ini bapakmu Adam. Yang kedua, ini bapakmu Ibrahim. Kok bapaknya? Ada yang saya jawab? Gimana? Nabi Ibrahim buat Ismail. Gak ketemu sampai Ismail. Nabi Ibrahim. Dikarenakan Nabiullah Ibrahim itu ialah bapaknya seluruh para nabi setelah beliau. Bapaknya seluruh nabi setelah beliau. Semuanya dari keturunan Nabiullah Yaqub bin Ishaq, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabiullah Ismail. Dua-duanya putranya Nabiullah Ibrahim. Kalau Nabi Adam, ya bapaknya kita semuanya ini. Barakallah. Hadza abuka Ibrahim. Salamnya sama Rasul, maka Ibrahim mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Tentang Nabi yang saleh dan putra yang saleh. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanyakan di Baitul Ma'mur. Kalau Rasul tiba-tiba di Baitul Ma'mur itu masuk ke Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat beribadah di sana, kemudian
pergi dan tidak kembali lagi sampai kiamat. Terus setiap hari 70.000, terus setiap hari. Begitu. Kemudian beliau diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Syajaratus sidr, pohon sidr. Tahu sidr ya? Sidr pohon bidara. Nah, pohon bidara. Dikatakan Al-Muntaha, tapi puncak ketinggian setelah langit yang ketujuh. Karena waktu tiba-tiba daunnya itu ka'adzanil filah. Daun-daunnya itu kayak kuping-kuping gajah. Wa idza samaruha kalkilau. Tiba-tiba buahnya itu kayak ulah-ulah. Ulah itu bejana-bejana masyhur di kalangan mereka, besar-besar. Namanya Sidratul Muntaha. Disebutkan dalam Al-Quran Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan kenapa kok dipilih sidr? Dikarenakan buahnya enak, kemudian pohonnya rindang, dan terus nikmat buahnya itu. Pohon yang paling enak. Setelah itu malaikat Jibril tidak bisa lagi ngantar. Dan Nabi Muhammad SAW diminta terus naik sampai ke sebuah tempat yang beliau mendengarkan di sana goresan tina takbir. Adapun riwayat yang disebutkan bahwasanya ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mendekat dana fata jalla, mendekat kemudian menampakkan dirinya, syadzah. Ini riwayat yang keliru. Nah, di sini penantian Allah ada pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan beliau sholat bersama dengan para nabi. Di situ. Ada yang mengatakan iya, disebutkan dalam sebagian riwayat, beliau sholat mengimami para nabi dan para rasul, dikumpulkan mereka semua ketika itu dan beliau maju mengimami mereka. Itu di langit. Tempatnya di sini. Langit yang kedua. Ada lagi mengatakan yang tadi. Ketika di mana? Di Baitul Maqdis. Masalah yang kedua yang harus ialah dikarenakan ada riwayat ini disebutkan bahwasanya Allah mendekat kemudian menampakkan dirinya, ada pembahasan. Hal ra'a Muhammadun Rabbah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya ketika itu, ketika Mi'raj itu? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang benar dengan Nabi Muhammad ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang beliau lihat ialah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Memiliki 600 sayap. Dan itu yang kedua kalinya. Gitu ya, yang pertama ketika masih di Mekah, di awal-awal beliau jadi Rasul. Ketika beliau keluar rumah melihat ada suara naik ke atas, malaikat Jibril duduk di sebuah tempat antara langit dan bumi, memiliki 600 sayap, satu sayap yang menutupi ufuk. Itu yang pertama. Dan itu surat Al-Mudaththir. Awal Al-Mudaththir. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. 2 kali melihat bentuk asli malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang tahu tidak? Tidak. Yang benar beliau sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu fi fu'adih atau ru'yah mananiyah. Terkait dengan masalah ini yang betul ialah beliau melihat Allah Taala dalam hatinya. Atau ru'yah mananiyah, melihat dalam mimpi beliau. Jadi yang sahih ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Ulum. Juga dikuatkan lagi di antaranya Al-Syawqiti rahimahullah dalam Mambaul Bayan, dan juga beberapa ulama yang lainnya dengan hatinya atau dalam mimpi. Sehingga yang benar ketika Mi'raj Rasul tidak melihat Allah, tetapi melihat malaikat Jibril pada bentuk aslinya. Lain dengan Allah, beliau diberi wahyu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala musyafahatan bila terjelah.
langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perantara. Alhamdulillah. Ya. Ini kata Ibnu Katsir, asdaqa a'immatus sunnah ala dzalik. Seakan-akan para ulama sunnah semuanya sepakat ketika itu Rasul langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Ada Rasul. Sehingga lebih mulia daripada Nabiullah Musa. Langsung. Ketika itu beliau difardukan, dikasih wahyu, dikasih kewajiban fardu sholat 50 kali dalam sehari semalam. Turun, setelah itu teman malaikat Jibril untuk turun lagi ke bawah. Ketika melintasi Nabiullah Musa ditahan. Ya Muhammad, apa yang difardukan oleh Allah kepada kamu? Kata Nabi Muhammad, aku difardukan 50 sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, tidak akan mampu umat. Aku sudah lama menangani Bani Israel, tidak mampu mereka. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ditengok lagi sanadnya, Nabi Allah Bani Israel itu ya pada ketika hanya difardukan sholat cuma dua kali, itu pun tidak dikerjakan sama mereka. Tapi ini riwayat ditinjau ulang sanadnya, belum bisa lihat. Barakallah. Ini kamu 50 kali, tak kuat. Balik ke Rabb, minta ringan. Maka Rasul memandang malaikat Jibril, minta isyarat, ya apa? Kata Nabi itu, terserah kamu. Balik lagi, dikasih keringanan. Terus mondar-mandir Nabiullah Musa, Allah terus sampai akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Jadi kalau 5, datangkan Nabiullah Musa lagi. Jadinya berapa Muhammad? Fardukan 5 rakaat. 5 kali, Pak. 5 kali sehari semalam. Kata Nabiullah Musa, balik lagi, minta lagi keringanan, enggak mampu umatmu. Kata Nabiullah Muhammad SAW, wahai Musa, aku sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sudah ridha, saya sudah tunduk pasrah dengan kewajiban ini. Langsung beliau berlalu meneruskan dan terdengar suara bahwasanya itulah kewajiban yang diwajibkan kepada hamba-hambaku dan tidak akan berubah. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah, satu kebaikan itu 10 kali lipatnya. 5 berarti 50. Itu rahmatnya kaum muslimin. Nek 5 ganjaran nih, keker. 5 pahalanya 50. Kemudian turun sampai kembali ke Baitul Maqdis. Nah, di situ beliau sempat sholat 2 rakaat subuh. Nah, ini dia yang jadi pembahasan. Jadi tadi anak yang dulu nyampaikan. Saya ralat terkait dengan masalah sholat. Dia kan terlalu banyak yang dihafal. Jadi boleh hafalannya. Saya lagi terkait dengan masalah sholat mengimami para nabi. Bukan di langit. Pembahasannya bukan di langit. Apakah sebelum Mi'raj, sebelum naik ke langit, ataukah setelah turun dari langit? Nah, itu pembahasannya. Bukan di langit. Allah Ta'ala. Ini tolong di tempat mana ya? Nah, di pembahasan terkait dengan Rasul, sholat mengimami para dan para Rasul, itu ada perbincangan. Apakah terjadi sebelum naik ke langit, ataukah setelah pulang dari langit? Saya mengatakan dua-duanya. Kalau melihat bukan berdasarkan riwayat, ketika bersama di Baitul Maqdis, beliau sholat subuh di situ bersama dengan seluruh anbiya wal mursalin. Datang semuanya kumpul di situ dan beliau maju mengimami dia. Beliau mengimami mereka semua. Selesai, baru kemudian beliau pulang ke Mekah membawa Mi'raj, bukan? Membawa Buraq. Kembali naik Buraq lagi dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah. Ketika pulang ke Mekah itu beliau menyaksikan kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy. Beliau tahu ini dagangnya bulat, ini bulat, ini bulat, ini bulat, ini warnanya ini, kudanya warnanya ini, warnanya ini mereka singgah di sini, mereka begini, mereka begitu, ini ada yang hilang, ontanya segala macam.
Beliau lihat semuanya itu. Sampai beliau di kota Mekah. Sampai di Mekah, dalam beliau tenang, mantap, tegar. Setelah melihat dan menyaksikan ayat-ayat Allah yang sangat besar. Disebutkan dalam riwayat ketika di langit Mi'raj itu belum melihat surga, melihat neraka dan segala macam. Itu pembahasan lain. Sampai di Mekah itu masih subuh. Kalau sudah mantap. Aku bingung. Sampaikan pada kaumnya atau tidak. Ini besar ini. Ini kata disahkan sama banyak orang ini. Ini nggak bakal percaya. Bukan dalam sekian riwayat. Beliau hendak memulai menceritakan ini masalah dengan Isra-nya saja. Kemudian Mi'raj-nya gak nyantol. Ketika itu datang Abu Jahal. Kok Abu Jahal? Abu Jahal sudah mati ketika itu. Al-Muhim ketika itu dia yang disampaikan ketika itu Rasul SAW memberitakan kepada kaum tentang peristiwa Isra tadi. Iya, bukan dalam sekian riwayat Abu Jahal sudah mati Abu Jahal. Abu Jahal mati ketika perang Badar. Oh, belum mati. Nah, nanti kira saya di Madinah. Belum, Abu Jahal betul. Lagu-lagu lagi gitu. Ini zaman panas ini suasananya. Allah, Abu Jahal ya kan? Iya, ini masih di Mekah ya? Iya, Abu Jahal ya datang. Belum hijau ya. Orang masih menyaksikan peristiwa besar tadi dengan lupa semuanya. Al-Mahir, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad itu mantap. Tumben kamu mantap sekali begitu. Ada kabar, ada berita. Dia katakan iya. Ada berita. Apa itu? Tadi malam saya berangkat ke Baitul Maqdis dan pulang ketika subuh. Kayak Abu Jahal. Maksud berangkat malam langsung pulang ketika itu juga. Kamu mau kaum kamu mendengarkan beritamu ini? Tak panggil mereka semua. Abu Jahal maunya dan rame seru diceritakan gitu ya. Muhammad kepada menceritakan juga. Iya, panggil kaum. Panggil ketika ada orang Quraisy sudah kumpul di tempat-tempat nadwah mereka itu. Ya Allah ya Quraisy, ini ada Muhammad punya kabar baru ini. Dengarkan. Kumpul semua ketika itu. Muhammad, sampaikan kepada kaum tadi, sebagaimana engkau nyampaikan kepada aku. Anda kamu Rasulullah, tadi malam saya menuju ke Baitul Maqdis dan saya balik lagi ke Mekah, baru saya nyampe. Wah, suri rendah suaranya, ada yang tepuk tangan, menghina, ada yang bersiul-siul. Cara musyrik. Gempar, sangat gempar ketika itu beritanya. Mereka langsung datang ke Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, ini Muhammad ini ngomong katanya dia tadi malam berangkat ke Baitul Maqdis, kemudian pulang lagi, nyampe sekarang itu. Ya apa ini? Begitu. Mayoritas kaumnya mendustakan. Sebagian kaum muslimin yang masih lemah imannya murtad ketika itu. Saking besar dan dahsyatnya berita itu. Abu Bakar Siddiq mengatakan, apa betul dia ngomong seperti itu? Dia katakan, betul. Aku saja membenarkan apa yang disampaikan sama beliau, wahyu yang turun dari langit. Aku percaya. Apalagi urusan berangkat ke Baitul Maqdis, lebih percaya lagi. Itu Abu Bakar Siddiq. Datang beliau kepada Rasulullah SAW. Disebutkan ketika itu beliau yang tanya langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi itu nggak benar. Yang benar yang tanya tentang kriteria Baitul Maqdis Abu Jahal. Kumpul semua. Maka tegar ini. Bukan ada para ulama semenjak itulah beliau dikatakan sebagai As-Siddiqul Akbar. Abu Bakar. Tanya, Allah Muhammad sebutkan kriteria Baitul Maqdis. Jangan-jangan kamu ini ngelantur. Diceritakan sama beliau.
begini. Disebutkan dalam riwayat ikhwan ketika itu kata Rasul, ada beberapa hal yang sama bagi saya. Akhirnya saya ketika itu merasakan sesuatu yang amat sangat sempit dan tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Di depan kaum yang banyak suruh cerita Baitul Maqdis, ada yang keliru, urusannya. Ada yang samar ketika itu. Tapi Allah Taala jalla liya Baitul Maqdis fa'anzur ilaihi duna baiti aqil. Tapi ketika itu Allah Taala menampakkan kepada aku Baitul Maqdis dan aku bisa melihatnya ini di dekat rumahnya Aqil sekarang ini. Jadi langsung tergambar Baitul Maqdis dengan gampang belum menyebutkan ini begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini, ininya begini, lengkap. Akan disebutkan dalam riwayat yang lain disebutkan diceritakan tentang kafilahnya mereka masing-masing. Kafilah kamu tuh ini, yang ngurus itu ini, onta kamu ini. Ini ada yang seperti hilang ontanya, ketemu lagi. Apa yang menunjukkan di tempatnya sebelah mana? Ini begini, lengkap. Katanya Abu Jahal, kalau kriteria Baitul Maqdisnya betul. Menurut saya jawaban. Kalau kriteria Baitul Maqdisnya betul, suruh iman. Nah. Ketika beliau menyebutkan kafir dengan mereka itu, beliau mengatakan sekarang mereka ada di sini tempatnya. Yang paling datang ia di bulan. Itu semua kaum muslimin Quraisy berbondong-bondong ke tempat tersebut nunggu. Siapa yang paling datang? Betul tak maunya Muhammad ini? Tunggu sama mereka. Begitu ada yang datang, betul persis ini orang pertama yang datang. Tanya, betul kamu ketika di jalan itu begini kejadiannya? Betul. Begini, betul. Pak, pada malam ini betul kafir. Luar biasa. Tapi ya mau ya, nggak ada yang mau beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Indah. Gitu ya. Ini beberapa peristiwa secara ringkas ya, yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Nah, sekarang pembahasannya adalah apa hikmah di balik Isra Mi'raj itu? Dan apa faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Itu yang paling penting. Daripada sekedar masalah peringatan sunai itu. Belajar Isra Mi'raj ini. Barakallah. Adapun terkait hikmah di balik Isra Mi'raj, hikmah yang paling besar ialah untuk membenarkan pengakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Ilhar dakwah nubuwah, untuk menampilkan dan menampakkan kejujuran beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul. Siapa yang bisa? Sebab itu semua nggak mungkin terjadi pada seseorang kecuali seorang nabi. Melihat ayat-ayat Allah yang sangat besar seperti itu hanya terjadi pada seorang nabi. Ini hikmah yang paling besar. Makanya disebutkan dulu peristiwa Isra, baru peristiwa Mi'raj. Tujuannya ini. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang mana besar hikmah? Hikmah yang lain tentunya dalam rangka untuk menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan semangat dakwah beliau, sehingga beliau berdakwah dengan hati yang mantap, dengan hati yang kuat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketegaran, tidak khawatir semua hanya orang, celahnya orang, gangguannya orang, sebab beliau telah menyaksikan ayat-ayat Allah yang sangat besar langsung dengan mata kepala beliau. Barakallahu. Sekali, adapun hikmah di balik itu untuk umat ini terkait dengan masalah difardukannya salat 5 waktu. Itu untuk umat ini. Nah,
Adapun faedah yang bisa kita ambil Allah terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa tersebut Allah menunjukkan fadlu wa syarafun Nabi alaihi salatu wasallam. Keutamaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya beliau itu ialah asyraful khalqi indallah, makhluk yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu. Semua para anbiya, semua para mursalin, para rasul, beliau sebagai pimpinannya, beliau sebagai ketuanya, beliau sebagai yang termulia di antara mereka. Ini nampak dari beberapa sisi. Yang pertama ialah pada peristiwa beliau mengimami mereka sholat di Baitul Maqdis. Entah itu sebelum berangkat ke langit atau setelah pulang dari langit. Ketika itu beliau suruh maju oleh mereka Jibril. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ini menunjukkan beliau ar-Raisul Muqaddam, ketua yang didahulukan, Al-Mu'azzam yang dimuliakan. Beliau lebih utama, lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Yang pertama. Sisi yang kedua, ketika beliau sampai ke sebuah tempat yang melampaui langit yang ketujuh. Padahal para anbiya wal mursalin hanya di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada para nabi nabinya. Setelah itu tidak ada. Dan Rasul melampaui langit yang ketujuh sampai ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang lebih tinggi daripada itu. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih mulia, lebih utama daripada malaikat Jibril sekalipun. Kenapa? Dikarenakan malaikat Jibril hanya mampu mengantarkan sampai ke sebuah tempat. Selebihnya dilepas sama malaikat Jibril. Barakallahu fiik. Sehingga bukan lagi Sayyidu waladi Adam, bukan semata-mata tokohnya anak Adam, bahkan asyraful khalqi indallah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, tidak boleh kemudian hulu berlebih-lebihan dalam sebagai Rasul. Bagaimanapun keutamaannya beliau manusia biasa, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh kita persembahkan untuk beliau salah satu dari sifat ketuhanan atau perkara-perkara ibadah yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keutamaan tadi membuat kita semakin cinta kepada Rasul, mewajibkan kita menghormati beliau, mengagungkan beliau, mengamalkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, berpegangan dengan sunnahnya, bukan dalam rangka untuk berlebihan hulu kepada beliau. Yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, pada peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan bahwasanya maqamul ubudiyah asyraful maqamat, kedudukan sebagai hamba Allah itu kedudukan yang paling mulia. Dari mana itu? Dari ayat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya, abdihi. Dalam pembahasan Isra Mi'raj yang demikian dahsyatnya, besarnya itu, Allah Taala menyebut Nabi kita Muhammad dengan kalimat abdihi, hambanya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya maqamul ubudiyah, tempat martabat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu paling utama daripada yang lainnya. Kalau seandainya ada yang lainnya yang lebih utama daripada itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjuluki Rasulnya dengannya. Kalau seandainya yang namanya kekuasaan, pangkat lebih utama, akan dikatakan Subhanalladzi asra
dimalikihi, dengan rajanya. Apa yang lebih utama itu ialah harta benda dan semisalnya. Akan dikatakan subhanalladzi asra bi sahibil mal, dengan yang punya harta. Tapi gitu ya. Tapi ternyata menggunakan kalimat bi'abdihi, dengan hamba. Sehingga kedudukan kamu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mempersembahkan semua ini ibadah kamu hanya kepada Allah semata, itu merupakan martabat yang paling tinggi. Hanya saja ubudiyah itu bertingkat-tingkat. Ada ubudiyah ammah, ada ubudiyah khassah. Ada penghambaan secara umum umat manusia, kaum muslim pada umumnya. Ada ubudiyah khassah, penghambaan secara khusus. Itu ubudiyahnya para nabi dan para rasul. Ubudiyah ma'ar risalah, penghambaan yang disertai dengan kerasulan. Terjemah dan utama. Yang ketiga ya, banyak sekali faedahnya. Jika di sini menunjukkan Allah syaraf Jibril wa fadluh, keutamaan malaikat Jibril alaihissalam, di mana beliau yang menyertai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa itu, bukan malaikat yang lain. Kenapa? Sampai naik, sampai naik. Beliau yang menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu amirul malaikah, pimpinannya para malaikat, sayyidul malaikah. Kalau Rasul sayyidu waladi Adam, fakat asraful khalq. Itu malaikat Jibril. Para ini keutamaan malaikat Jibril. Jangan tanya lagi. Ada yang lainnya lagi. Yang berikut dulu ya. Ada yang lainnya lagi. Hadis ini atau peristiwa itu juga menunjukkan keutamaan Baitul Maqdis. Keutamanya Baitul Maqdis. Yang sebelumnya Masjidil Haram jelas. Baitul Maqdis, tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan. Dan Baitul Maqdis juga merupakan tempat para anbiya wal mursalin, tempat berkumpulnya para anbiya wal mursalin ketika itu. Ini utamanya mereka. Sehingga dikatakan oleh para ulama, darul anbiya wa ma'qilul anbiya, tempat persinggahan para nabi dan para rasul. Itu Baitul Maqdis. Satu. Lebih utama mana? Baitul Maqdis atau ke Masjid Nabawi? Jawabannya Masjid Nabawi. Lebih utama mana dengan Masjidil Haram? Jawabannya Masjidil Haram. Gitu ya. Terkait dengan masalah masjid, antum bisa lihat dalam kitabnya Zarkashi rahimahullah yang berjudul I'lamul Masajid fi Ahkamil Masajid, terkait dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa, terkait dengan keutamaannya, tentang awal pembangunannya, siapa yang bangun, misalnya di buku ini lengkap. Berikut dengan hukum masjid. Sudah disini menunjukkan yang Allah al-amal al-asbab, syariat untuk mengamalkan sebab, ikhtiar. Di sini dari sisi naik surahnya, Allah sangat mampu dan maha kuasa. Langsung Rasul SAW dari Mekah langsung sampai ke Baitul Maqdis dengan tanpa apapun. Allah mampu. Namun Allah SWT ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya pentingnya ikhtiar, usaha, melaksanakan sebab untuk sebuah upaya. Di sini menaiki hikmah. Juga menunjukkan bolehnya menaiki kendaraan, kuda, unta, keledai, seorang mobil, motor, pesawat, sama macam diperbolehkan. Kemudian Allah pada peristiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani para nabi dan para rasul di Baitul Maqdis.
Itu diambil faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, as-sultan ar-ra'isul muqaddamun fil imamah min sahibil bait. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang dikedepankan itu lebih didahulukan, disuruh maju jadi imam daripada pemilik rumah. Dari mana itu? Sekarang antum perhatikan ya. Baitul Maqdis itu ialah Darul Anbiya, rumahnya para nabi, tempat persinggahan para nabi, tempat kumpulnya para nabi. Dengan makna ini, para nabi tadi itu ialah sahibul bait, sebagai tuan rumah. Nabi kita Muhammad SAW sebagai tamu, gitu ya, sebagai tamu. Namun berhubung yang bertamu ini seseorang yang dikatakan Sayyidu Waladi Adam, seorang yang muqaddam yang dikedepankan, tokoh, sultan dan semisalnya, beliau disuruh maju oleh mereka sendiri. Saya paham ya? Jangan lupa lagi dalam hukum Islam hukum asalnya ya kawan, yang mengimami itu ialah sahibul bait. Sahibul bait. Kecuali kalau sahibul baitnya mengizinkan. Tapi khusus untuk masalah ini, bagaimana kalau kamu kedatangan penguasa? Misal kamu di masjidnya kamu itu kedatangan penguasa. Presiden datang, Pak SBY, wala bupatimu, wala Pak Muslim datang ke masjidnya kamu. Kamu sahibul bait, pemilik rumah, pemilik masjid, imam rawatib yang itu. Datang penguasa, yang didahulukan yang mana? Imam rawatib atau penguasanya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dengan riwayat ini penguasa didahulukan daripada pemilik rumah. Penguasa. Juga di sini Qur'an Allah menunjukkan kepada kita azimu sya'nus shalah. Besarnya urusan salat. Pensyariatannya tidak sebagaimana yang lain. Kewajibannya tidak sebagaimana yang lain. Diwajibkan secara khusus, disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyafahatan, langsung tanpa perantara pada sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Rasul alaihi wasallam. Yang difardukan ialah salat. Sehingga salat perkara yang sangat besar, sangat penting. Sehingga ditaruh di posisi yang kedua dalam rukun Islam, mengalahkan zakat, puasa dan haji. Sehingga satu syiar azim syiar Islam. Syiar yang sangat nampak, yang sangat besar, sangat agung dari syariat Islam yang mulia. Sehingga jangan meremehkan yang namanya salat. Jangan meremehkan yang namanya salat. Juga orang tunangan Allah dari yang lainnya lagi. Di sini ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Nampak jelas dari keringanan yang ada, yang tadinya 50 rakaat berubah menjadi 5 rakaat. Rahmat rakaat lagi, salah ngomong. 50 kali menjadi 5 kali. Salah ngomong. Nah itu. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar untuk umat ini. Bisa kamu bayangkan kalau 50 kali dalam sehari semalam, gak kerja, gak bisa jadi makan itu. 50 kali dalam 24 jam, paling enggak setengah jam sekali. Kan gitu ya? 24 kali 2 berapa? 48. Nah ya, itu berarti kan setengah jam sholat. Setengah jam sholat. Pasal sholat mana? Sholat mana? Mangane kapan? Bekerjanya kapan? Ngurusi yang lainnya kapan? Anak cucu ya apa? Ya kapan sekolahnya? Ya kapan belajarnya? Kapan ada nikahnya? Ayo. Terus
subhanallah, Allah maha rahmat, maha pengasih kepada hamba-Nya. Dari 50 menjadi 5 kali. Dengan jarak waktu yang masya Allah, subuh. Lama banget zuhur. Ini waktu-waktu untuk mencari maisha. Kayak gitu ya. Zuhur, istirahat. Sampai asar, jarak waktunya cukup lumayan istirahat. Asar. Sore, keluarga, misalnya maghrib sama isya didekatkan. Setelah isya, waktu istirahat panjang dalam rumah. Pokoknya sangat besar waktu yang ada itu. Tamam, ringan. Subuh cuma 2. Itu aja setengah mati. Karena waktunya subuh, ini baru bangun tidur. Rasanya masih empuk di kasurnya ini. Bentar bangun. 2 rakaat ringan. Tapi subuh yang panjang. Tamam, zuhur 4. Asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu semuanya mengomong, hewan sangat besar. Rahmat Allah untuk umat ini. Rahmat Allah untuk umat ini. Sehingga umat ini betul-betul umat yang terbaik, yang dikasih sekian banyak keutamaan dan kemudahan. Sedikit beramal besar pahalanya. 5 kali salatnya, 50 ganjarannya. Itu minimal. Itu umat ini. 1 malam qadar diganjar 1000 malam. Luar biasa. Oh, ya 1000 bulan. Benar Pak. Iya, tapi nggak ngantuk beliau ya. Allah. Diganjar 1000 bulan. Itu umat ini. Betul-betul umat yang sangat mulia. Allah sangat rahmat kepada umat ini. Itu kenikmatannya ya kawan. Yang harus kamu syukuri. Sama yang harus kamu syukuri. Maka ya tentunya saya katakan Allah Ta'ala betul-betul seorang hamba yang keterlaluan, yang kurang ajar, sudah dikasih keringanannya seringan-ringannya seperti itu, tapi ya beler, ya sholatnya yang males, gak semangat ibadahnya. Kamu dikasih kemudahan itu, kok mesir? Nah kalau kamu dikasih perkara yang susah, ya apa? Syukuri nikmat yang satu ini. Juga alhamdulillah, para peristiwa Isra dan Mi'raj itu padanya ada ibtila'un wa tamhis, ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia pada umumnya, kaum muslim pada khusus, dan untuk tamhis, penyaringan, menyaring siapa di antara mereka yang beriman dengan murni imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa pula di antara mereka yang kemudian imannya itu setengah. Sehingga dengan adanya Isra Mi'raj, yang mukmin semakin mantap keimanannya, yang munafik enggak ada munafik, yang imannya masih lemah begitu, goyang, murtad dari agamanya, yang kafir semakin kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua dengan bayyinah, dengan jelas bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sesungguhnya masih banyak lagi Allah hawaid yang bisa kita ambil dari yang namanya kisah ini terkait dengan masalah langit, terkait dengan pertemuan dengan para nabi, sambutannya para nabi misalnya. Fawaid katsira ya kawan, cukup banyak yang bisa kita ambil. Yang kalau seandainya dikumpulkan jadi satu masalah Isra Mi'raj ini, dikumpulkan semua riwayat-riwayat yang ada, mana yang sahih, mana tambahan-tambahan yang dhaif, kemudian dijadikan satu diringkas dengan riwayat yang sahih saja, plek begitu, kemudian diambil masalah-masalah yang dibahas oleh para ulama, diterangkan mana yang rajih dengan dalil-dalilnya, dilengkapi dengan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kitab tersebut dan hikmahnya. Insyaallah itu buku khusus peristiwa Isra Mi'raj. Itu telah yang bukan bagus itu. Kalau namun karena waktu yang sudah mendekati zuhur, mungkin cukup sekiranya apa yang disampaikan tadi memberikan wawasan kepada kita tentang Isra Mi'raj itu kayak apa dan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita membaca peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Bukan dengan cara
melakukan tindakan-tindakan kebid'ahan yang banyak dikerjakan oleh kebanyakan kaum muslimin, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fiik. Pinter. Apakah riwayat ketika Isra Mi'raj Nabi ditawarkan susu dan khamr itu benar? Susu dan khamr itu benar? Jawabannya benar. Disebutkan dalam sekian riwayat ketika itu beliau ditawari susu dan khamr, dan beliau memilih susu. Kata malaikat Jibril, hudita, tamam, wa hudiyat umat. Betul kamu dikasih hidayah dan umat kamu dikasih hidayah. Dalam makna lain, asab dan fitrah, kamu menepati fitrah kamu, suci, tunduk mati. Pertanyaannya seru ya. Nggak bisa. Yang kalang-kalang aja ya. Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah enggak taat kepada Allah? Astagfirullah. Buktinya ketika diperintahkan sholat 50 kali masih nawar-nawar jadi makan. Kalau seandainya betul syubhatnya kamu, langsung dari awal Allah Taala mencela beliau. Nyatanya enggak. Diringankan. Terus itu namanya proses. Yang namanya syariat, peletakan syariat melalui sebuah proses. Dan yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis di takdirnya Allah Taala bagaimana yang terjadi pada peristiwa Mi'raj tersebut. Tertulis bakal nanti dipatukan 50, kemudian diringankan sampai 5 kali dalam sehari semalam. Dan namanya kan sifat ini nggak ada yang ngomong dari kaum muslimin. Ini sifat yang dibuat-buat atau ada yang ngomong. Ini omongan yang jelas sangat tidak tepat. Kalau terlontar itu ucapan yang berbau kufur. Bagaimana mungkin Rasul bermaksiat kepada Allah Taala? Barakallah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjalankan Mi'raj dan berbicara dengan beberapa nabi dan Rasul, apakah para ulama menjelaskan dengan bahasa apa Rasul berkomunikasi dengan Nabiullah Adam dan yang lainnya? Apakah kita hanya mengimani sebagai perkara gaib atau ada keterangan dari para ulama? Kalau dari riwayat tadi, kok pakai bahasa Arab ya? Lafaznya marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Itu pakai bahasa Arab. Tapi itu pemberitaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Bagaimana kejadiannya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang menyaksikan bukan kita, yang mengalami juga bukan kita. Sebenarnya bukan dalam riwayat tadi yang menggunakan bahasa Arab. Apakah ada dalil tentang lama perjalanan Rasul dari Baitul Maqdis ke langit bumi, ke langit bumi dan dari langit bumi ke langit kedua dan seterusnya? Tidak ada. Yang ada dalam satu malam pasti. Semua itu dari mulai awal kejadian sampai akhir sampai baik lagi satu malam. Dari sana, sini ya. Nah. Adakah keterangan atau dalil tentang kekebalan antara langit bumi dengan langit-langit yang lainnya? Beli berapa? Satu langit beli berapa? Ada riwayat, tapi lebih banyak pada Israiliyah dan lemah. Tebal langit dunia itu 500 tahun perjalanan. Ketebalan yang kedua juga sama, 3, ke 4, ke 5, ke 6, 7 juga sama. Ketebalannya 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit satu, jarak langit satu dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Saya itu semuanya lemah riwayatnya. Tidak malah, ya tahu saya baik riwayatnya.
Nah ini pertanyaannya kok begini. Kamu bisa. Apakah tingkatan-tingkatan langit tempat bertemu para nabi itu menunjukkan tingkatan kedudukan mereka di sisi Allah? Jawabannya ya. Itu disebutkan oleh sebagian ulama ketika membawakan peristiwa itu, menunjukkan bahwasanya peletakan nabi-nabi di masing-masing langit itu tergantung kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan gorengan pena takdir yang didengarkan sama Rasul itu qalamut takdir al-yaumi, pena takdir yang harian. Paham? Jadi yang namanya pena takdir itu banyak. Bagaimana yang terjadi di zaman Ibn Abbas, rufi'atul aqlam, diangkat pena-pena takdir. Ini apa? Banyak pena. Ada kolam pena yang diciptakan Allah yang di awal itu, yang menulis semua yang harus sampai selama-lamanya. Itu kolam awal. Kemudian ada lagi pena yang digunakan menulis bayi-bayi yang dalam perut ibunya. Kemudian takdir selama tahun, kolam sanawi, harga yang yaumi, yang harian. Barakallahu. Langit-langit memiliki pintu-pintu. Pertanyaannya bagaimana pernyataan orang-orang ilmuwan bisa menembus langit atau luar angkasa? Apakah benar? Paling ngantau di setelah angin. Tidak ada menembus yang namanya langit. Belum sampai ke langit mereka. Peristiwa khobar yang mengatakan mereka sampai ke bulan, mendarat ke bulan dan segala macam, itu dongengnya orang Amerika. Bohong besar. Tak terbukti sampai sekarang. Itu diterangkan panjang lebar, di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullah taala. Bohong besar. Itu ngedebusnya orang Amerika ya. Allah besar. Terkait dengan masalah surga dan neraka yang dilihat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan para ulama yang menjelaskan bahwasanya itu penggambaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu nanti yang bakal terjadi. Dia berbilang. Atau lagi yang memaknakan dengan hakiki, dengan sungguhnya betul-betul terjadi. Ternyata apa yang terjadi ketika itu. Wallahu a'lam. Bagaimana sesungguhnya. Nabi yang jelas surga dan neraka sudah ada sekarang ini, sudah wujud, sudah diciptakan sekarang ini. Itu semuanya dengan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Itu era saya jika seorang ingin mempunyai hajat, selalu memilih hari atau bulan yang baik dan selalu menghindari bulan-bulan Asyura. Dalil yang pas untuk membantah tersebut. Dalilnya apa ya? Itu pribon Jawa. Formatnya orang-orang jahiliyah. Iya. Ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah dan yang lainnya. Beliau mengatakan, la adwa wala siyara wala hammata wala safar. Tidak ada adwa, penyakit menular. Wala siyara, tidak ada anggapan sial karena burung. Wala hamma, juga tidak ada anggapan sial karena suara-suara burung hantu.
Wala safar, juga nggak ada alasan sial untuk bulan safar. Kata-kata wala safar itu disebutkan oleh para ulama, safar di sini ialah bulan safar. I'tiqad sebagian orang-orang jahiliyah ketika itu mereka menganggap sial bulan safar, tidak mau pergian, tidak mau punya hajat atau yang semisalnya pada bulan safar. Begitu. Kemudian diterangkan cukup panjang, misalnya dalam kitab Al-Majid, syarat kitab tauhid nama masalah ini, beberapa hari-hari yang dianggap sial sama mereka. Orang jahiliyah dulu menganggap sial hari Rabu, sial. Sehingga jawabannya itu, iya, prinsipnya orang jahiliyah musik yang kan dikembangkan sama orang Jawa. Mereka yang menganggap sial yang namanya malam Jumat Kliwon, dan misalnya ya, kemudian bulan Selo, bulan Suro, dan misalnya, itu semuanya terkait dengan riwayat tadi. Di Baitul Maqdis Rasulullah SAW mengingatkan para Rasul. Padahal ada beberapa nabi bertemu di langit 1 sampai 7 pohon penjelasan. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga seluruh anbiya wal mursalin dikumpulkan ketika itu dan diimami sama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza huwa wallahu ta'ala shawab. Kita mulai lemas-lemas. Dan disuguhkan sekian saja, selebihnya persiapan untuk salat. Gitu ya. Kita kedengaran azan di sekitar. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.